Saya malah kencing terus setelah minum amlodipin, jadi nggak bisa tidur di waktu malam hari. Oke, ini bukan pertanyaan ya, sebenarnya lebih ke komentar. Terima kasih atas komentarnya. Jadi, eh, efek samping amlodipin membuat sering kencing di malam hari. Sebenarnya efek yang sangat jarang ya. Saya juga cuman pernah baca aja di kepustakaan, memang ada yang melaporkan dan frekuensi orang yang mengalami kejadian efek samping sering kencing di malam hari karena amlodipin itu sangat kecil ya. Jadi jarang banget. Biasanya efek samping amlodipin yang terkenal itu menyebabkan bengkak di kaki ya. Biasanya bengkak itu dekat mata kaki itu ya. Kemudian efek samping yang lain biasanya sembelit ya, susah BAB, apalagi kalau yang konsumsi amlodipinnya orang yang sudah lanjut usia. Sama berdebar-debar ya, kadang-kadang bisa bikin palpitasi gitu ya. Nah, cuman kalau masalah kencing di malam hari gara-gara minum amlodipin ya sebenarnya ini kalau sebagai dokter ketemu pasien seperti ini kita tidak bisa langsung simpulkan apakah memang sering kencingnya itu disebabkan oleh amlodipinnya. Mungkin harus penyelidikan juga ya, apakah ada infeksi saluran kencing, apakah kalau misalnya laki-laki usia lanjut penyebab kencing malam harinya ternyata karena prostat yang sudah mulai membesar sehingga menyebabkan ada sumbatan di jalan kencing, atau diabetes, jangan-jangan gula darahnya meningkat tinggi di malam hari sehingga menyebabkan sering kencing. Ya intinya sebelum kita langsung nyalahin ini merupakan efek samping obat gitu ya, kita harus melakukan penyelidikan dulu apakah ada kondisi fisik medis yang lain yang mungkin menjadi penyebab timbulnya gejala. Anak sudah vaksin tapi batuknya hampir mau 3 bulan, terkadang kumat, bingung jadinya. Oke, jadi mungkin ini maksud komentarnya adalah anak dari yang bertanya ini sudah vaksin pertusis DPT gitu ya, cuman masih mengalami batuk gitu. Cuman tidak diperjelas di sini apakah batuknya itu sudah dibawa ke dokter untuk diperiksa atau gimana ya. Nah, saya bukan dokter anak, gitu. Cuman seingat saya dulu waktu belajar stase anak ya, waktu pendidikan dokter umum gitu ya, kalau anak mengalami batuk kronik berulang BKB gitu ya, seingat saya kayaknya penyebab paling sering itu alergi ya, mungkin sejenis asma atau bronkitis alergi atau persensitivitas terhadap sesuatu ya. Cuman kalau misalnya mau menyasar ke sana, biasanya nanti dokter anaknya akan menanyakan apakah ada riwayat atopi di keluarga. Atopi itu spektrum alergi ya, bisa meliputi asma gitu ya, yang versi paling beratnya, atau rinitis alergi. Rinitis alergi itu yang misalnya kalau bangun pagi itu sering bersin-bersin sampai combo gitu ya, bersinnya hacing 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 gitu ya, terus hidungnya berair, biasanya sampai sering sedia tisu tuh di samping bantal ya, karena setiap kali bangun pagi pasti alerginya, rinitis alerginya kumat, sering pilek-pilek juga. Kemudian satu lagi adalah dermatitis atopi. Nah, dermatitis atopi itu sering gatal-gatal di kulit gitu ya, entah karena perubahan suhu, cuaca, atau makanan tertentu ya. Gatalnya juga biasanya sering di lipatan-lipatan tuh ya, entah di siku ya atau di bagian dalam lipat siku gitu ya. Nah, itu spektrum atopi. Kalau misalnya di keluarga ada yang atopi, entah keluarganya ada yang asma atau keluarganya ada yang rinitis alergi atau ya ada yang dermatitis atopi, sangat mungkin baik BKB dari si anak ini ya, batuk kronik berulangnya, disebabkan karena faktor alergi. Tapi memang harus dicari penyebab yang lain, apakah ada infeksi bakteri mungkin, atau ada radang paru, atau apa yang menyebabkan batuk yang bolak-balik datang terus. Dan ingat ya, anak-anak itu kan termasuk yang sulit untuk dikasih tahu untuk rutin pakai masker. Apalagi kalau misalnya ada temennya di sekolah misalnya lagi sakit, terus dia interaksi tidak pakai masker, ya sangat mungkin terjadi kontak dengan kuman, bisa virus atau bakteri, sehingga ya bisa aja bolak-balik jadi batuk hanya karena terpapar virus yang berbeda-beda tiap kali ya. Misalnya habis baru sembuh virus A, kontak lagi sama temennya yang punya virus B, baru sakit, ketularan lagi gitu ya. Ada itu sempat kejadian kan berapa waktu lalu gitu ya, apalagi setelah pandemi COVID ini selesai, banyak tuh anak masuk sekolah, interaksi sama orang-orang udah pada nggak pakai masker gitu ya, jadinya mengalami sakit batuk berulang ya. Ya, apapun itu segera periksakan anaknya ke dokter anak biar didiagnosis lebih jelas. Jari-jari tangan saya ujungnya sudah mengeras dan ada yang sudah bengkok. Sangat sakit, kaku, mengeras, lutut kena juga. Ngeri penyakit ini, kata dokter juga ada faktor genetik. Baik, terima kasih atas komentarnya ya. Jadi yang ditakutkan dari rheumatoid arthritis atau penyakit rematik ya adalah terjadinya kerusakan sendi, dan memang sendi tangan ini termasuk sendi-sendi yang paling umum mengalami kerusakan. Makanya ada jenis sendi yang kayak leher angsa ya, swan neck gitu ya. Terus ada juga yang seperti ini nih, botuner namanya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan deformitas ya, kelainan bentuk dari sendi-sendi tangan ya. Dan kalau di ronsen itu
pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis di bagian sendi-sendi jari tangan itu sudah terjadi kerusakan sendi alias erosi gitu ya. Maka itu salah satu kriteria yang bisa membantu dokter juga untuk yakin, oh ini memang ada erosi sendi, ya sendi yang terkena banyak, simetris, biasanya kiri kanan kena, nggak cuma satu sisi. Sudah berlangsung lama, lebih dari 6 minggu, apalagi parameter peradangannya tinggi semua ya, CRP-nya tinggi, laju endap darahnya tinggi, apalagi di periksa imunologis ada rheumatoid faktor positif atau anti CCP-nya juga positif. Nah itu makin yakin kita kena rematik ya. Tujuan terapi dari rheumatoid arthritis adalah bukan hanya untuk menghilangkan nyeri, tapi juga untuk memutus ya progresivitas kerusakan sendi. Karena kalau sudah terjadi kerusakan sendi, terjadi deformitas, itu udah susah untuk balik normal lagi ya, biasanya menetap. Jadi perlu untuk diberikan terapi yang namanya DMARD ya, disease modifying anti rheumatoid drugs gitu ya, dan itu harus dicari ke dokter spesialis biasanya, entah dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi gitu ya. DMARD ini, golongan obat-obat anti rematik ini juga banyak persiapannya ya untuk bisa masuk, karena obatnya memang dia memodifikasi sistem imun supaya jangan terjadi peradangan yang berlebihan pada sendi pada orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis. Jadi memang harus dikonsultasikan, memang kompetensinya dari spesialis, jadi harus berobat yang betul gitu ya, supaya jangan sampai kerusakan sendinya makin berlanjut gitu ya. Kalau terkait faktor genetik, betul, jadi semua pasien-pasien dengan autoimun gitu ya, itu kita bilangnya terdapat kerentanan genetik ya. Jadi mungkin bukan berarti secara langsung itu penyakitnya diturunkan atau penyakit yang menurun alias kongenital gitu, tidak. Penyakit rheumatoid arthritis itu didapat di usia dewasa ya biasanya gitu. Jadi kan kalau penyakit keturunan itu kan biasanya anaknya udah langsung terdeteksi pada saat habis lahir gitu, jadi penyakit kongenital. Nah ini bukan, jadi yang dimaksud dengan masalah genetik adalah si pasiennya mungkin memiliki gen-gen yang menyebabkan meningkatnya risiko terkena penyakit rheumatoid arthritis ini. Jadi dia memiliki sebuah kerentanan dari sisi formasi genetiknya dia. Nah kalau misalnya ditambah faktor yang lain ya, misalnya kena infeksi virus berulang atau pola hidup yang tidak baik gitu ya, maka tercetuslah mutasi dari gen tersebut gitu ya, sehingga menyebabkan munculnya rheumatoid arthritis. Jadi hampir semua pasien-pasien dengan penyakit autoimun gitu ya, atau kelainan-kelainan rheumatologi itu pasti punya kerentanan genetik. Jadi ya memang ya itu adalah hal yang kita tidak bisa screening ya secara umum, kita belum tentu periksa dan tahu gitu ya. Jadi ya supaya jangan terkena penyakit-penyakit seperti itu ya, pola hidup sehat lah ya, jangan merokok ya, pola hidupnya harus bersih, sehat, jangan sering-sering kena infeksi, lengkapi vaksinasi supaya jangan kena infeksi, dan berbagai hal yang bisa dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi mutasi sel akibat pencetus-pencetus yang abnormal gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Dok, awalnya tensi saya 160, makan timun langsung turun ke 120. Tapi kalau kelewat 2 hari makan timun, langsung naik lagi tensi saya ke 150. Sekarang sudah normal lagi karena makan timun. Untuk menjaga tetap normal, apa saya bisa dok mengganti timun ke obat amlodipin saja untuk minumnya? Saya harus menggunakan yang berapa miligram dok? Terima kasih. Oke, ini kalau baca komentar seperti ini, ada hal-hal yang tanda kutip bisa potensial menjerumuskan ya pikiran pembaca gitu ya. Dalam arti kata, kesannya kalau baca ini kan kalau hipertensi obatnya timun gitu ya. Ya memang ada beberapa penelitian terkait timun ini ya, yang memang bisa katanya membantu menurunkan tekanan darah ya. Tapi kenapa belum jadi standar pengobatan bagi para klinisi ya, dokter-dokter seperti saya misalnya ya? Karena biasanya yang kayak begitu-begitu dari natural ya, alami, atau misalnya naturopati segala macam, itu khasiatnya kadang tidak konsisten. Dalam arti kata, ada pasien yang responnya baik nih, seperti yang bertanya ya, dia makan timun, respon penurunan tekanan darahnya bisa sampai normal. Tapi banyak juga pasien saya yang udah makan timun, bawang, segala macam lah, intinya yang dia udah cari herbal-herbal yang katanya bisa menurunkan tensi, tetap nggak bergerak turun tuh tensinya. Ya makanya jadinya tidak bisa jadi standar pengobatan, karena kalau mau jadi standar pengobatan itu harus yang bisa kita ramalkan efeknya. Contoh misalnya minum obat amlodipin ya, dosis segini diharapkan tensinya bisa turun segini. Kalau dinaikkan dosisnya bisa menurunkan tensinya sampai sebegini.
Ya kalau kombinasi dengan obat lain efeknya jadi begini. Itu semua sudah diteliti dan sudah bisa diramal efeknya. Makanya jadinya bisa jadi standar pengobatan. Nah kalau timun ya bukan berarti nggak boleh, silahkan saja gitu ya. Nah, cuman kan seperti yang bertanya ini mungkin saya tafsir dia sudah mulai bosen kali ya tiap hari harus makan timun gitu ya, dan mungkin makan timunnya sangat banyak sampai ya mungkin jenuh ya dan bosan ya, jadi udahlah mending obat aja gitu ya, langsung blok telen sekali sehari beres gitu. Nah cuman untuk hipertensi sendiri ya itu kan dibagi dua, hipertensi primer alias idiopatik yang pada umumnya dialami oleh orang-orang alias penyebab pastinya tidak jelas, tahu-tahu tek muncul aja hipertensinya, atau hipertensi sekunder, jadi ada penyebab lain penyakit medis di badannya yang menyebabkan munculnya hipertensi. Contoh ternyata pasiennya sudah mengidap penyakit ginjal kronik ya, atau misalnya pasiennya Cushing syndrome, atau pasiennya ada kelainan hormon tiroid, ada pasiennya ada hiperaldosteronisme primer misalnya, atau pasiennya ternyata punya pheochromocytoma ya, macam-macam penyebab hipertensi sekunder, atau pengaruh obat-obat misalnya obat-obat hormonal ya, obat-obat tertentu yang bisa efek jangka panjang itu menyebabkan hipertensi termasuk steroid segala macam gitu ya. Jadi sangat banyak ya penyebab hipertensi yang harus dicari juga. Jadi kalau misalnya tensinya susah turun, ya konsultasi dulu ke dokter untuk dicari tahu ini masuk hipertensi primer atau bukan, gitu ya. Dan terkait pertanyaan harus minum obat amlodipin yang berapa miligram, bukannya saya nggak bisa jawab ya, bisa saja sih ya. Cuman kan ini kan ranah media sosial ya, gitu ya. Saya juga tidak punya izin praktek di YouTube gitu. Jadi saya rasa tidak etis kalau saya tidak memeriksa pasiennya, gitu ya, tapi langsung memberikan terapi. Karena semua terapi yang diberikan oleh dokter itu punya konsekuensi. Kalau tidak cocok atau alergi atau terjadi efek samping, ya mestinya dokternya bertanggung jawab. Nah, ini kan saya tidak bisa bertanggung jawab kepada yang bertanya nih, karena saya ketemu aja enggak, periksa fisiknya aja enggak, periksa lab-lab yang lain enggak. Dan perlu diingat ya, untuk hipertensi bukan berarti pasti obatnya langsung amlodipin. Pilihan obat anti hipertensi itu sangat banyak sekali jenisnya ya. Dan biasanya kita kalau ketemu pasien hipertensi, kita harus periksa dulu nih, dia punya compelling indication atau tidak. Compelling indication itu misalnya hipertensi dengan jantung bengkak, hipertensi dengan diabetes, misalnya hipertensi dengan penyakit ginjal kronik, hipertensi dengan kelainan apa gitu ya. Nah itu semua sudah ada penelitiannya, bahwa misalnya contoh hipertensi dengan diabetes, bagusnya pakai golongan ACE inhibitor gitu ya. Dan jadi nggak semuanya langsung hipertensi amlodipin, enggak gitu. Meskipun itu yang banyak dikerjakan di masyarakat sih ya, karena amlodipin termasuk tanda kutip obat yang relatif aman gitu ya untuk dikonsumsi bagi penderita hipertensi. Jadi konsultasi dulu saja ke dokter terdekat, boleh dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam, untuk diperiksa dulu benar-benar nih ya. Jangan-jangan perlu obat yang golongannya selain amlodipin ya, karena ternyata dirasa lebih cocok untuk compelling indication yang Anda punya gitu ya. Dan jangan menjadikan media sosial ini sebagai ranah konsultasi, karena satu yang pasti adalah dokternya tidak bisa bertanggung jawab ya, dan kemungkinan salah dari konsultasi via media sosial begini adalah, apalagi hanya lewat komen, itu ya bisa salah diagnosis ya, karena dokternya tidak memeriksa pasiennya ya. Jadi bertanya tentang suatu ilmu silahkan, tapi kalau untuk konsultasi pribadi seperti ini, saran saya adalah tetap periksakan diri Anda ke dokter terdekat ya. Semoga cepat sehat. Jadi bukan pertanyaan ya, komentar ya. Beliau sudah mengkonsumsi captopril amlodipin tiap hari, tensinya masih di tinggi sekali ya, 235/115 di tangan kanan, lemes, dan sudah diberikan pengencer darah Aspilet ya, dia sebut merek ya, sebenarnya itu aspirin ya. Terima kasih komentarnya ya. Jujur saya prihatin ya membaca tekanan darah sudah minum obat masih di 235/115 ya. Biasanya kalau yang se ekstrim ini tekanan darahnya, kemungkinan penyebabnya adalah hipertensi sekunder, dalam arti kata ada kondisi lain di tubuhnya penderita yang menyebabkan tensinya naik. Nah ini mesti dicari ya. Dan sambil dicari penyebabnya melalui serangkaian pemeriksaan yang tanda kutip bisa sangat banyak, si pasien tidak bisa dibiarkan dengan kondisi tensinya tinggi terus seperti ini, apalagi tingginya ekstrim ya, sampai kalau istilah medis kita tuh ini hipertensi urgensi ya, hipertensi darurat, harus segera diturunkan, kalau nggak nanti bisa menjadi hipertensi emergensi. Bedanya apa urgensi sama emergensi? Kalau emergensi selain tensinya tinggi banget di atas 180-120, juga sudah melukai organ dalam ya, contoh mata, ginjal, jantung, otak gitu ya, atau pembuluh darah tepi. Nah itu semua bisa
terpengaruh dan menjadi rusak ya karena hipertensi emergensi. Ya ini mudah-mudahan masih urgensi aja. Kalau urgensi itu tinggi tapi belum ada kerusakan organ. Jadi cepat berobat ke spesialis ya kalau misalnya memang selama ini belum, ya minimal spesialis penyakit dalam, atau bila perlu ke konsultan ya subspesialis ginjal hipertensi untuk dicari tahu kemungkinan hipertensi sekunder. Kemudian kombinasi obatnya ini masih bisa ditambah banget ya. Jadi pengobatan hipertensi itu jujur jarang ya ketemu pasien yang sudah bisa terkendali hanya dengan satu obat. Biasanya terkendali dengan 2 obat, bahkan lebih dalam praktek saya sehari-hari. Entah kenapa tensi orang Indonesia memang rada bandel. Tapi untuk yang curiga hipertensi resisten atau hipertensi yang tanda kutip butuh banyak obat ya dan bukan penyebabnya adalah hipertensi sekunder, itu harus kombinasi obatnya banyak ya, mungkin bahkan bisa butuh 4 obat, 5 obat baru tensinya terkendali. Jadi jangan puas hanya di 2 obat, apalagi target tekanan darahnya belum tercapai, apalagi ini masih hipertensi urgensi ya, bahaya sekali, nanti bisa stroke segala macam. Bukan nakut-nakutin ya, tapi mendingan cepat seriusi ya, cari yang lebih ahli kalau misalnya memang tensinya belum terkontrol, karena masih bisa banget mungkin dititrasi dosisnya, naik dosisnya, atau dikombinasi dengan obat-obat penurun tensi yang dari golongan lain yang aman, sehingga target tekanan darahnya bisa tercapai sambil mencari penyebab hipertensi sekundernya. Ya itu sekedar saran dari saya ya, supaya ya tensinya harus turun ya, jangan terus-terusan di atas 200, bahaya sekali. Oke, semoga bisa menjawab. Sudah 5 pertanyaan saya jawab, semoga bisa mencerahkan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di Kecewa Part 2 bulan ini ya. Salam sehat, salam waras. Bye-bye. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.